Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari sejarah penulisan Al-Quran di Indonesia. Kalau minggu lalu kita mempelajari Rasmil Quran, sejarah penulisan Al-Quran sejak zaman Rasulullah sampai Khulafa Rasyidin. Kali ini kita akan pelajari sejarah penulisan Al-Quran di Indonesia. Apakah juga bisa dipertanggungjawabkan keorisinalannya, keotentikannya. Mari kita pelajari bersama-sama. Di Indonesia, perkembangan penulisan Al-Quran telah lama berlangsung, mulai dari era penulisan Al-Quran secara manual, manuskrip. Jadi ulama-ulama dulu itu menulis dengan tangan ya Al-Quran itu. Bahkan tafsir juga ditulis dengan tulisan tangan. Litografi, cetak batu, hingga melibatkan mesin-mesin cetak modern yang dapat menghasilkan tulisan Al-Quran berjilid-jilid dalam waktu yang singkat seperti yang berkembang sekarang ini. Penulisan dan pencetakan mushaf Al-Quran baik di dalam maupun luar Indonesia dilakukan dengan sangat memperhatikan dan mementingkan segi keindahan penulisan dan mushafnya. Jadi kaligrafinya itu yang bagus, khotnya yang bagus, terus juga mushafnya itu dihiasi dengan hiasan-hiasan yang bagus. Sejarah penulisan Al-Quran di Indonesia. Takrif, definisi dan riwayat atau sejarah penyusunannya. Mushaf Al-Quran standar Indonesia belakangan sering dibenturkan secara tidak proporsional dengan mushaf-mushaf terbitan luar negeri. Ini beberapa kalangan memandang bahwa mushaf ini tidak memiliki dasar argumentasi yang memadai sehingga tidak memiliki hujah yang kuat untuk diikuti dalam proses pentasihan dan penerbitan mushaf Al-Quran di Indonesia. Untuk menjawab sikap skeptis di atas, apakah benar atau tidak, berikut adalah sedikit pengantar terkait yang diharapkan dapat membuka kembali wawasan bersama tentang Mushaf Al-Quran hasil karya ulama Al-Quran Nusantara melalui Mukernas Ulama Al-Quran dari tahun 1974 sampai 1983. Mushaf Al-Quran standar Indonesia adalah mushaf Al-Quran yang dibakukan cara penulisan, harokat, tanda baca, dan tanda wakofnya sesuai dengan hasil yang dicapai dalam musyawarah kerja atau muker ulama ahli Al-Quran yang berlangsung 9 tahun dari tahun 1974 sampai 1983 dan dijadikan pedoman bagi Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Penggunaan mushaf Al-Quran standar Indonesia sebagai dasar dalam pentasihan dan penerbitan Al-Quran di Indonesia disandarkan pada keputusan Menteri Agama nomor 25 tahun 1984 tentang penetapan mushaf Al-Quran standar dan instruksi Menteri Agama nomor 7 tahun 1984 tentang penggunaan mushaf Al-Quran standar sebagai pedoman dalam mentasih Al-Quran di Indonesia. Mushaf ini ditulis berdasarkan qiraah atau bacaan Al-Quran menurut riwayat Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughfirah Al-Asadi Al-Kufi dari gurunya Imam Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi atau Bi'i dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Ubay bin Ka'ab. Semuanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya dari riwayatnya ini ya dari Imam Hafiz ya, dari Imam Hafiz dari gurunya Imam Asim. Jadi bisa dipertanggungjawabkan juga ya keautentikan maupun keorisinalannya. Rosam Utsmani mushaf ini mengacu pada riwayat para imam ahli Rosam dari 5 salinan mushaf Utsman yang didistribusikan ke Basrah, Kufah, Sam, Makkah, mushaf Al-Imam, dan beberapa turunan dari salinan tersebut. Adapun afiliasi mazhabnya adalah dengan tidak melakukan tarjih ar-riwayat atau mengacu secara definitif pada riwayat tertentu dari Syaikhaini fi Rosm, baik riwayat Abu Amr Ad-Dani tahun 444 Hijriah maupun Abu Dawud Sulaiman bin Najah
tahun 496 Hijriah. Sehingga dalam satu tempat kadangkala berkesesuaian dengan riwayat salah satu dari atau keduanya. Di tempat yang lain kadangkala berbeda dan terkadang juga berkesesuaian dengan pandangan ulama di luar keduanya. Perbedaan tersebut pada umumnya dikembalikan kepada pandangan Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti atau Imam As-Suyuti ya, tahun 911 Hijriah. Dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, dari pandangan itu tertulis di kitabnya Imam Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran yang kehujahannya dapat diterima dan karyanya masuk kualifikasi Al-Kutub Al-Mu'tabarah, karya standar dalam Rosam Usmani. Adapun untuk pemilihan harokat dan tanda baca mengacu pada keputusan musyawarah kerja atau Muqarrar Ulama Al-Quran 1-9 tahun 1974 sampai 1983 dan berdasarkan komparasi harokat dan tanda baca dari beberapa model cetakan dari mushaf-mushaf Al-Quran cetakan dalam dan luar negeri seperti Mesir, Pakistan, Bahriyah, Turki yang banyak beredar pada tahun 1970-an. Sementara penyederhanaan tanda wakafnya adalah dengan mengacu pola tanda wakaf Hijazi yang berjumlah 7 simbol karena dianggap lebih ringkas dan tidak kontradiktif dalam peletakan dan fungsinya sebagai ganti pola tanda wakaf Ghairu Hijazi atau non-Hijaz yang memiliki 12 simbol. Jadi yang banyak dicetak di Indonesia hanya 7 simbol, tidak banyak ya, yang terkadang banyak menumpuk dalam satu tempat kalau yang 12 simbol tadi. Perhitungan jumlah keseluruhan ayat Al-Quran mengikuti hitungan Al-Kufiyun, penduduk Kufah atau Irak, berdasarkan riwayat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Bayan fi Adi Ayil Quran, yakni berjumlah 6.236 ayat. Pembagian 30 juz dan penghitungan hizibnya yang berjumlah 60 serta pembagian rub dalam setiap juznya mengikuti mushaf Bombay yang sudah lama beredar di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.